menjadi hak setiap anak yang harus diperjuangkan. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh jenjang pendidikan, khususnya pada jenjang anak usia dini. Meski terdengar sederhana, pendidikan usia dini dinilai penting untuk membentuk generasi yang berkualitas. Melihat kenyataan pahit, banyaknya anak di bawah umur dilibatkan untuk bekerja membuat Tri dan beberapa rekannya tercetus untuk menyediakan pendidikan gratis bagi anak usia dini. Pos PAUD Generasi Emas berdiri pada tahun 2019 telah menjadi saksi awal dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi anak usia dini. Awalnya kami membuka les gratis di area Johar Baru karena di situ banyak anak-anak yang orang tuanya ngamen, minta-minta, mulung, dan mereka ada yang sekolah, ada yang enggak. Akhirnya kami membuka les gratis. Kebetulan di situ banyak anak kecil. Lalu kami tanya nih, anak-anak yang TK pada sekolah enggak? Ngomongnya enggak, yang SD juga banyak yang enggak sekolah karena memang kendala biaya dan jaraknya, mereka enggak punya kendaraan dan mereka juga untuk biaya juga sangat mahal. Keterbatasan biaya menjadi faktor utama seorang anak tidak bisa mendapatkan hak pendidikan mereka. PAUD Generasi Emas seakan hadir dengan membawa harapan baru bagi anak-anak di sekelilingnya. Anak usia dini itu adalah anak usia emas, di mana kita sebagai pendidik itu harus meletakkan fondasi yang baik dan benar. Misalnya kalau kita membangun rumah, fondasinya tidak baik, itu akan cepat runtuh. Seperti halnya juga buat anak-anak usia dini, kita harus menanamkan dari kecil fondasi-fondasi yang baik tentang kebaikan, tentang karakter, tentang ya hal-hal yang sederhana yang mungkin menurut kita sederhana, tapi itu dasar-dasar yang penting yang harus kita lakukan kepada anak-anak. PAUD tanpa kelas dan seragam. Mungkin ini kalimat yang cocok untuk menggambarkan kondisi belajar anak-anak. Pasalnya, lokasi yang digunakan juga tidak seperti PAUD pada umumnya yang memiliki ruang kelas. Mereka memanfaatkan tempat publik untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Walaupun terbentuk di tengah keterbatasan, tenaga dan materi tak lantas membuat semangatnya surut. Dalam melaksanakan tugas mulianya, Tri tidak sendiri. Terhitung sudah 5 relawan pengajar yang membersamainya dalam proses belajar mengajar. Mereka adalah orang yang mau menyisihkan waktu untuk anak-anak tanpa mengharap imbalan yang berbalas. Bukan hal yang mudah mengumpulkan beberapa anak dalam satu lokasi di tengah keterbatasan yang ada. Tempat hingga jarak tempuh yang relatif jauh merupakan salah satu kendala dalam proses belajar mengajar. Ika merupakan salah satu relawan yang meluangkan waktunya untuk menjemput satu persatu anak dari keluarga prasejahtera agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Miss Ika panggilan akrabnya. Sama dengan rekan-rekan relawan lainnya, keprihatinannya muncul ketika melihat bahwa anak-anak di usia belia sudah diajak untuk bekerja.
pendidikan seharusnya tidak mengkotak-kotakan anak-anak berdasarkan ekonomi. Mereka berhak memperoleh pendidikan dan waktu bermain yang cukup, bersosialisasi bersama teman, hingga terbentuk karakter dan emosional yang baik. Sebagai seorang tenaga pengajar gitu, ya ada rasa sedihnya gitu ya, usia anak yang seharusnya mereka harus bermain, belajar, terima edukasi gitu, tapi mereka harus menggunakan waktu jam-jam seperti itu, harus bantu orang tua kerja seperti ngamen, jadi ngumpul barang-barang bekas gitu. Ya terharu aja sih, tapi mereka anak-anak hebat kok, mereka luar biasa, mereka di kelas itu bisa mengikuti gitu. Itu yang bedanya anak-anak PAUD yang ada yang saya layani saat ini gitu, mereka bisa mengikuti dengan baik, nulis, mengikuti instruksi dari misi-misinya gitu. Semangat belajar yang ditunjukkan anak-anak menjadi secercah cahaya bagi mereka yang sedang memperjuangkan hak pendidikan pada anak usia dini. Tidak ada kata menyerah, melainkan harapan yang terus dipanjatkan untuk anak-anak didiknya. Saya berharap mereka punya masa depan yang baik. Mereka menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga, bagi guru-guru yang pernah mengajar mereka, bahkan bagi negara ini. Nah itu. PAUD Generasi Emas telah menunjukkan keberhasilannya dalam membentuk karakter anak didiknya. Terlepas dari itu, kehadirannya telah membantu meringankan beban orang tua untuk menyekolahkan anak mereka. Saya ya juga berterima kasih ya, soalnya kalau sekolah sekarang kan pertama ya pendaftarannya itu, terus bulan-bulannya itu, kalau sini kan ditanggung semua Mbak. Dari sini kita belajar bahwa berbuat baik tidak harus menunggu menjadi konglomerat. Yang dibutuhkan hanyalah semangat dan niat. Dengan upaya yang dilakukannya, PAUD Generasi Emas telah menjadi pahlawan bagi pendidikan Indonesia.